Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Ajeng. Di sini saya Rizka Nurholiza dan Naya Katabita ingin mempresentasikan salah satu brand sepatu yaitu Hoka. Hoka One One didirikan pada tahun 2009 oleh pelari asal Prancis yaitu Nicolas dan Jean-Luc. Hoka ini nama Hoka ini diambil dari bahasa Maori yang berarti terbang di atas tanah, yang menggambarkan pengalaman unik yang didirikan oleh sepatu dengan sol yang tebal, sehingga ketika konsumen memakai sepatu Hoka itu seakan-akan terbang gitu, dan konsumen juga merasa ketika lari tidak memakai alas kaki. Nah, berawal dari kebutuhan sepatu Hoka ini itu untuk mengatasi medan pegunungan. Nah, Hoka ini mulai populer dari kalangan pelari trail dan ultra maraton. Nah, solnya yang tebal ini, Hoka itu menjadi ciri khas yang menawarkan dukungan maksimal sekaligus elegan bagi pengguna, terutama untuk aktivitas berintensitas yang tinggi ataupun berjarak jauh. Selanjutnya itu ada positioning yang dimana dengan adanya teknologi sol yang tebal pada Hoka ini memberi keunikan dan bantalan yang superior ini. Nah, Hoka ini dijadikan posisi sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mencari perlindungan kaki yang optimal dan transisi lari yang mulus tanpa mengorbankan kecepatan atau keringanan pada sepatu Hoka. Nah, untuk brand image-nya ini Hoka dikenal sebagai sepatu yang identik dengan inovasi, kenyamanan maksimal dan kinerja tinggi dengan karakteristik yang solnya yang tebal yang bisa dilihat dari gambar. Hoka ini ketika dipakai itu merasa tidak berat walaupun solnya tebal gitu, dan Hoka ini merasa ringan ketika dipakai. Nah, Hoka ini memberikan pengalaman yang berbeda dalam berlari ataupun beraktivitas, menjadikan pilihan utama bagi para pelari. Nah, citra merek Hoka ini mencerminkan kayak kekuatan, daya tahan, dan semangat berpetualangan yang berpadu dengan keanggunan desainnya yang bisa kita tahui kalau Hoka ini mempunyai warna-warna yang sangat berani, sehingga para konsumen juga berani untuk menampilkan stylishnya ketika memakai sepatu Hoka saat berlari. Selanjutnya itu ada target market. Nah, target market dari Hoka sendiri ini mulai dari usia itu 25 sampai 45 tahun. Jenis kelaminnya ini pria dan wanita, dan di sini ada gaya hidup yang dimana Hoka ini untuk gaya hidupnya itu ada individu aktif yang fokus pada kesehatan dan kebugaran, termasuk untuk para pelari yang mungkin baru gitu hingga ke pelari profesional. Nah, Hoka ini itu sebagai sepatu penggemar hiking dan trail running, serta mereka tuh sering terlibat dalam olahraga endurance. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan. Hoka sendiri ini ada di kelas menengah ke atas yang mampu membeli produk dengan harga yang premium dan bersedia berinvestasi pada produk yang mendukung performa dan kenyamanannya. Terus untuk lokasinya itu Hoka ada di toko atau di tempat yang dimana konsumen bisa jangkau dengan mudah ketika ingin membeli sepatu Hoka ataupun brand Hoka yang lainnya ataupun produk Hoka lainnya. Nah, untuk fisiografinya ini konsumen tuh peduli pada kesehatan, terus aktif dan mencari produk dengan kualitas yang tinggi dengan teknologi yang disediakan oleh Hoka itu sendiri, serta mengutamakan kenyamanan untuk para konsumen ketika berlari. Selanjutnya ini ada MPR strategi. Yang pertama, marketing push. Kita membuat pop-up store dan juga promosi di Instagram. Jadi Hoka akan membuat pop-up store di berbagai lokasi yang strategis. Jadi pop-up store ini akan dirancang untuk ngasih pengalaman konsumen untuk mereka bisa coba langsung sepatu-sepatu terbaru dari Hoka. Nah, Hoka ini juga akan menyediakan spot khusus yang secara estetik dan juga instagramable buat menarik perhatian konsumen untuk mereka mengabadikan momen dan share ke Instagram mereka. Hal ini untuk menciptakan engagement lebih lanjut di media sosial Instagramnya Hoka.
Next. Yang kedua itu ada marketing pool. Yang pertama itu memproduksi sepatu limited edition dan juga pengalaman desain sepatu bagi konsumen. Hoka ngasih pengalaman baru dan juga langsung kepada konsumen untuk pada limited edition ini, yang dimana pengunjung diberikan kesempatan untuk mendesain sepatu mereka sendiri dengan syarat mereka harus membeli sepasang sepatunya. Nah, dari limited edition ini tuh Hoka menyediakan beberapa model atau bahan dasarnya buat konsumen, kayak memilih warna, pola, atau bahkan menambahkan elemen desain sesuka hati mereka. Next. Di sini ada marketing pass yang pertama itu menjadi sponsor di acara event lari dan juga collab dengan influencer. Hoka ini akan menjadi sponsor dari event lari di suatu tempat di Jakarta dan juga mengundang influencer yaitu Sally Tanujaja dan juga Erika Ricardo. Untuk Sally Tanujaja ini seperti yang kita tahu, dia tuh memiliki pengetahuan mendalam tentang olahraga lari. Nah, jadi pas banget untuk dia berbagi wawasan serta merekomendasikan produk Hoka yang cocok untuk pelari pemula. Sedangkan untuk Erika Ricardo ini akan membantu konsumen memberikan saran desain yang sesuai dengan karakter atau preferensi masing-masing dari konsumen tersebut. Next. Selanjutnya ini Hoka akan menawarkan penawaran untuk meningkatkan loyalitas dari konsumen lama dengan cara memberikan poin reward yang dimana setiap kali konsumen membeli akan mendapatkan poin reward yang bisa ditukarkan dengan diskon. Dan juga habis itu setelah mendekati hari ulang tahunnya konsumen, Hoka akan mengucapkan selamat ulang tahun melalui SMS atau email. Selanjutnya itu Hoka juga akan menawarkan diskon strategi ini untuk menarik konsumen baru. Jadi selama masa uji coba ini konsumen akan diberikan diskon khusus untuk melakukan pembelian sepatu pertama mereka. Next. Ya, selanjutnya itu ada kesimpulan yang dimana sudah dijelaskan di awal kalau misalnya Hoka ini mempunyai ciri khas dengan sol yang tebal sehingga memberi kenyamanan pada konsumen. Tetapi Hoka tidak hanya memikirkan solnya yang tebal gitu, tetapi dengan solnya yang tebal ini dia memakai teknologi yang sehingga gimana caranya konsumen ini nyaman ketika berlari seakan-akan tidak memakai alas kaki gitu. Maka dari itu Hoka ini membuat sol yang tebal dari teknologi yang canggih gitu dan berkualitas yang premium sehingga konsumen juga bisa menikmati ketika saat berlari. Nah, dengan adanya strategi marketing seperti push, pull dan pass ini membuat Hoka tuh berhasil menciptakan keunikannya untuk terlibat langsung dengan konsumen sehingga konsumen bisa mencoba langsung experience secara langsung juga kepada sepatu Hoka yang nantinya akan dimiliki oleh masing-masing konsumen ketika membelinya. Terus juga tidak hanya itu, Hoka ini memperkuat brand image-nya sebagai produk yang berkualitas, tetapi juga menumbuhkan loyalitas pada konsumen. Baik, terima kasih atas presentasi saya dan Nayaka. Saya ucapkan terima kasih.